Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para hadirin, para ulama, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, jemaah kakung utawi putri, adik-adik semuanya yang turut berbahagia pada sore ini. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan perbanyakan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita duduk bersama, ya kita wujudkan bentuk syukur ini dengan nanti bersama-sama kita mendengar petunjuk-petunjuk yang Rasulullah SAW telah tunjukkan kepada kita semua, sehingga dengan bersyukur merenungi apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ini menjadi amal di bulan Ramadan ini yang sebagaimana tujuan dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita hadir di masjid ini, yaitu untuk senantiasa apa yang memenuhi pola ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Bentuk ilmu itu adalah fardhu atau wajib bagi setiap mukmin laki ataupun perempuan. Jadi itulah jamaah rahimakumullah, hal-hal yang harus senantiasa kita niatkan di dalam hidup ini. Alhamdulillah, ini hari-hari detik yang terakhir masih istiqomah. Kalau saringan itu, nah jadi yang disaring masuk buahnya sampai sore hari ini. Ini hari yang ke-27 ya. Jadi itu kita semua masih banyak yang mengumpul, yang hadir di masjid ini di dalam rangka untuk bersama-sama kita mendengarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah salat jamaah iftar ya, jamaah kajian sebelum berbuka. Nah, ini kajian yang terakhir untuk puasa ini ya, sore ini. Nanti kita bersama-sama merenungi ini yang kaitannya dengan iman dan solidaritas, sebagaimana ya dinukil dalam kitab Masailul Ibad, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma wa al-imanu billah wa an-naf'u lil muslimin." Disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu menuntutkan kepada kita terkait ada dua perkara
yang tidak ada satu pun dapat melebihi keutamaan keduanya. Apa itu? Yang pertama adalah iman. Iman kepada Allah, al-iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua, bukan naf'ulil muslimin. Yang kedua itu bermanfaat bagi sesama muslim. Dengan kemanfaatan itu bersanding dengan iman kepada Allah. Jadi orang itu tidak akan berbuat terhadap sesama kalau di dalam dirinya itu tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah memberikan garis tebal bahwa tidak ada dua perkara yang lebih utama, dari keduanya, yaitu al-iman billah wa naf'ul muslim. Nah, jemaah ini kalau kaitannya dengan iman kepada Allah itu kita sendiri yang tahu, karena itu terdapat di dalam hati kita, tasdiknya di dalam qalbi kita masing-masing. Tasdikul bil qalbi itu meyakini di dalam hati dengan penuh keyakinan. Jadi di penguatan di dalam diri kita, pembenaran di dalam hati kita, itu adalah yang kepada diri kita. Kemudian takdir lisan itu diikrarkan, diucapkan dalam lisan kita, dan yang terakhir wa amal. Nah, ini yang kelihatan itu yang takdir dan yang amal bil arkan. Nah, ini yang kaitannya dengan al-iman billah. Kemudian naf'ul muslim, yaitu bermanfaat terhadap sesama muslim, bermanfaat bagi muslim. Nah, saudara muslim itu, ada saudara terdekat, ada muslim yang jauh dari kita. Yang dekat itu yang dinamakan tetangga. Jadi saudara muslim dekat tetangga, saudara muslim dekat saudara, setiap hari dalam pertemanan kita. Ini juga dan terhadap saudara dekat, terhadap kanan diri kita juga sudah disampaikan dalam hadis yang lain dan sebuah bahwa dalam sebuahnya tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak nyaman dengan keberadaannya. Ini sebuah wanti-wanti, sebuah warning dari Rasulullah. Orang itu dapat dikatakan tidak beriman kalau tetangganya tidak nyaman dengan keberadaan. Tidak nyaman itu bisa karena mulut kita, apa yang keluar dari bibir kita, mungkin tangan jahil kita, jadi macam-macam tidak nyamannya itu. Apa karena pola pandang kita, mata kita kalau ketemu, ini makanya kalau Jawa ini itu menjadi tidak menunjukkan apa ketunjukannya. Ini mata. Jadi anggota badan kita ini bisa mengekspresikan hal-hal yang bikin tidak nyaman. Maka yang kita lakukan kalau tetangga kita itu tidak nyaman, maka subhanallah tidak beriman orang itu. Kemudian juga disampaikan Rasulullah yang lain bahwa tidak beriman orang yang tetangganya dirinya kenyang tapi tetangganya masih lapar. Artinya ini bahwa bertetangga terhadap saudara dekat kanan kiri itu harus ada kepedulian.
Sehingga sifat kita yang namanya solidaritas itu memang terwujud di dalam saudara muslim. Ini terhadap saudara dekat kita, muslim terdekat kita. Kemudian ada saudara muslim yang jauh dari kita. Ya kadang ini untuk melekat di dalam diri kita atas solidaritas diri kita. Ini dan naik turun karena jauh, yang dekat aja kadang naik turun. Apalagi yang jauh itu kita tahunya ya dari berita-berita dari medsos. Yang saat ini ada saudara kita yang jauh yang didolimi, yang di Palestina. Ada saudara kita yang saat ini mempertahankan kedaulatan keislamannya, yaitu di Iran. Bahkan itu saudara muslim kita. Tadi di dalam hadis ini dikatakan lil muslimin. Jadi untuk semua orang muslim, bukan untuk firqah, bukan untuk kelompok, tapi untuk muslim. Ya, yang saat ini berjuang melawan kezaliman Barat, Amerika, Israel. Saat ini ya yang berani adalah saudara-saudara kita yang ada di Iran atau di Persia. Ya kepedulian kita apa ya? Mendoakan agar Allah memberi kemenangan. Saudara-saudara kita yang di Palestina ya kita juga mendoakan, ataupun kalau ada sedikit yang kita punya ya kita salurkan dalam lembaga-lembaga. Kalau kita ada krisis untuk apa? Untuk kebutuhan saudara kita di Palestina. Ini jemaah yang pertama ya, yang perlu kita renungi dari apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian juga Rasul menyampaikan di yang kaitannya dengan apa yang dalam diri kita yang kita lakukan. Saudara man asbaha la yamliku ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Ini Rasulullah bersabda dawuh kepada kita, man asbaha la yanwidulma ala hadin, barang siapa yang bangun pagi la yanwidulma, tidak berniat mendolimi ala hadin yang atas yang suci. Jadi barang siapa yang bangun di pagi hari itu dalam dirinya tidak niat berbuat dolim terhadap seseorang, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma jana. Ghufira dan ampuni lahu barang man asbaha la yadhurma ma jana. Kesalahan dosa-dosa pun ingkang kepung. Jadi kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi orang yang pagi bangun tidak punya niat sedikit pun untuk menzalimi salah seorang di antara kita. Ini Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diampuninya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu. Kemudian waman asbaha yanwi nusratal madlum, dan barang siapa yang bangun pagi yanwi berniat nusratal madlum, membantu orang-orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, karena lahu, maka ada pada orang yang bangun pagi niat menolong orang yang zalimi, kemudian memenuhi kebutuhan seorang muslim, ka'ajri hajjatin mabrurah, maka
akan diberi pahala. Mongko bakal diparingi ganjaran ya, hajjatin mabrur sebagaimana haji mabrur. Ini sungguh luar biasa diberikan oleh Allah. Ini kita masih berakal di dalam hati, Bapak Ibu. Yang pertama tidak berniat apa mendolimi seseorang. Yang kedua itu berniat menolong orang yang didolimi. Niat terhadap orang yang didolimi, niat memenuhi hajat orang muslim. Ya. Maka yang kedua ini, yang niat menolong orang yang didolimi dan memenuhi hajat seorang muslim yang lain, maka Allah berikan pahala yang sepadan dengan haji mabrur. Kepengin waktu yang menunjukkannya, ya, dapat pahala haji dan mabrur. Kepengin enggak? Sebenarnya pasti pengen. Ini Bapak Ibu, sebenarnya yang Allah berikan kepada kita tidak main-main Pak Ibu, tidak ada ukurannya. Ya kan tidak niat saja Bapak Ibu ya, tidak niat saja. Dan niat saja itu sungguh, apalagi kita melakukan. Ini diberikan ya ghairul hasil. Segala problema hidup akan ada jalan keluar. Ya jalan makhluknya. Segala kebutuhan hidup yang zuhud dan itulah yang hasil. Ya akan diberikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Ini Bapak Ibu, ini nasihat yang kedua. Ya. Nah, kemudian lanjutnya nasihat yang disampaikan Rasulullah, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nas lin-nas wa afdalul a'mali idza khala as-surur 'ala qalbil mu'mini yaqrudu 'anhu ju'an aw yakshifu 'anhu karban aw yaqdi lahu daynan wa khuslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wadhurru bil muslimin. Dan selanjutnya Rasulullah menasihatkan kepada kita, ahabbul ibad, yang paling dicintai al-ibad di antara para hamba ilallahi itu oleh Allah Ta'ala anfa'un nasi linnas. Jadi yang paling cintai para hamba Allah, para hamba-hamba oleh Allah itu adalah yang pertama anfa'un nasi linnas, yaitu yang paling berguna bagi sesama yang lain. Jadi yang paling berguna, ya, yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lain. Ini yang pertama yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian wa'abdalul a'mal, dan sebaik-baik amal idza khalis sururi ala qalbi mu'min. Dan perbuatan yang paling utama yaitu apa? Idkhal surur di alam dunia itu menyenangkan hati sesama mukmin. Jadi menyenangkan hati. Yang pertama anfa'un nas linnas, yaitu bermanfaat bagi manusia yang lain. Bermanfaat itu bisa wujudnya itu tenaga kita Bapak Ibu ya, yang tidak punya harta itu lihat dengan tenaga kita, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.
Kemudian ini yang pertama ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang utama itu kata Rasulullah adalah menyenangkan sesama mukmin. Jadi sesama mukmin itu ya saling memberikan apa ya kesenangannya, baik tutur katanya, baik pola pandangnya, baik itu ya tangan-tangannya ya tidak cair. Jadi menyenangkan terhadap mukmin yang lain, memberikan dukungan di dalam apa ya. Kalau sekarang ini yang dicari kalau wazrul fikri, jadi perang pemikiran. Itu kita banyak kalau bahas mengenai itu Pak. Nah yang besar-besar itu, itu kan sebenarnya apa? Itu adalah umpan untuk memberikan ya ini perang pemikiran di antara kita. Kadang kita cocok ya. Nah karena itu ya hati-hati betul di medsos itu. Cari sumber-sumber yang singkong ya, sumber yang kebenarannya itu ya dapat dipertanggungjawabkan. Karena kebanyakan informasi ya, yang menguasai siapa? Facebook siapa? Ya. Dan yang lainnya siapa yang menguasai? Penguasa itu bisa mendel, ya, bisa menggeser. Nah, kalau dasar kepentingannya dijel sama mereka itu. Karena itu hati-hati betul. Ya, kita sadar betul. Kalau kita tidak tahu lebih baik siap dan saat mendengar langsung lagi ya. Kalau saya biasanya besar ya, yang itu produk-produk persyarikatan jasa Pak. Ada sudah sikoh ya persyarikatan. Oke, jadi itu ya. Yang kedua Abdul Rahman Zatul Sudur yang mungkin. Kemudian selanjutnya yang perlu wujuhan. Yang selanjutnya amalan yang baik adalah apa? Yang perlu wujuhan, yaitu menghilangkan rasa lapar saudara kita. Jadi menghilangkan rasa lapar. Kalau ini sangat mudah dipahami Pak. Nah, kemudian au yakshifu anhu karban, atau apa? Mengurangi kesulitan saudara-saudara kita. Kemudian yang selanjutnya au yaqdi lahu dainan. Ini Pak yang berat atau bagus ya. Itu apa? Memenuhi hutang. Ini memenuhi hutang kita punya. Jadi menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang berupa apa? Hutang berupa finansial. Kalau ada teman kita punya hutang, kita memenuhi. Abdul amal, amalan yang sangat utama. Yang terakhir yang berat Pak. Ini berat. Ini juga kita sendiri tidak tahu yang ada hutang, kecuali teman kita ini cerita. Kalau tidak cerita, ada orang mukmin itu malu Pak menceritakan tanggungannya itu. Yang kita tahu dari mana? Biasanya tahunya dari pihak yang dihutangi. Kadang ada kalimat-kalimat saudara kita ini kemarin janji mengembalikan hari ini, tapi kok belum dipenuhi ya. Nah, kita tahunya ya dari memang pihak yang menghutangi. Ya, kalau kita tahu kita ada rezeki, bisa Pak tak bantu ya seperempat, tak bantu yang separuh, tak bantu yang penuh. Ini Bapak ini Allah, bukan malah kita apa? Kita memberikan reaksi yang menunjukkan teman kita. Kita ayo, berdiri banyak, berdiri banyak. Diutang janji orang ditepati. Kita sesama manusia.
Ya kalau kita bisa membantu semaksimal. Kalau tidak bisa ya sudah, kita doakan ya Allah, saudara saya punya tanggungan. Penjenengan penuh ya Allah, tanggungan saudara saya. Walaupun toh saya sendiri sudah punya tanggungan. Ya, dari hidup saat ini kan banyak jatuh-jatuh Pak ya. Ya, udah hutang mangkal punya. Itu kan saya sekarang yang berbeda seperti itu. Jadi hutang itu mangkal punya. Sehingga orang itu kalau punya ya hutang. Jadi ini Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Ini afdhalul amal yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ya. Yang kita bisa menjalankan yang mana ya. Kalau tidak semuanya, ya paling tidak yang satu, yang kedua, ya, yang menyenangkan hati seorang mukmin. Terus kemudian tidak bisa itu belum bisa, ya kita yang memenuhi rasa laparnya, atau kemudian yang kita memenuhi kebutuhannya, ya. Meringankan kesulitannya, yang meringankan tidak memberi saran, itu salah satu yang Pak ya. Oke, kemudian lanjut ke sini terus saya sampaikan wa khuslatan la syai'a akhbathu minhum. Dan dua perkara yang tidak satu pun itu dapat melebihi kejahatannya. Dan ada dua perkara yang tidak satu pun dapat melebihi kejahatannya. Artinya sudah tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang pertama? Asyirku billah, yaitu mensekutukan Allah. Menjadikan Allah itu ada tandingan-tandingannya, ya, tandingan kekuatannya, tandingan pemenuhan janjinya, dan tandingan-tandingan yang lain. Artinya apa ya? Kita sudah tidak fokus bahwa Allah itu Allahu Akbar. Kita sudah tidak fokus Allah itu Maha Suci. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah itu Maha itu sudah bercabang mahanya. Itu orang yang mensekutukan Allah. Karena orang yang seperti ini ya sudah. Dia lebih jahat daripada orang yang jahat. Tidak menandingi kejahatan sesiapapun yang melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua, dzulm bil muslimin. Itu menyengsarakan kaum muslimin. Ini menyengsarakan kaum muslimin. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Artinya kejahatan yang peringkatnya ini ya nomor wahid. Diampuni dosanya kalau menyengsarakan orang muslim. Ini Bapak Ibu jamaah, ini yang diwajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena itu jamaah ya, ini hal-hal yang kaitannya dengan solidaritas kita terhadap sesama muslim, solidaritas sesama mukmin. Yang itu kalau kita melakukan subuh yang Allah berikan, ya, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, Allah berikan diampuni dosa-dosanya siapa yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak ingin dapat pahala sebagaimana haji mabrur. Haji mabrur dia ada balasan jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surganya Allah. Ini yang kita impikan, yang kita doa, senantiasa minta kepada Allah setiap hari dalam sholat kita ataupun di luar sholat kita.
Ini jamaah yang harus dilakukan ya, agar kita ini mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Ini jemaah rahmatullah. Selanjutnya nasihat wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa aqimus sholata lan jumenengoin sholat wa atuz zakat lan panjenengan tunaikan zakat. Ini menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini juga merupakan nasihat agar kita ini selalu bersolidaritas terhadap sesama. Menegakkan sholat itu membentuk diri kita. Itu menjadikan diri kita orang-orang yang dapat mencegah hal-hal yang munkar, dapat mencegah hal-hal yang keji di dalam diri kita, dan kejinya kita terhadap sesama muslim itu akan dapat kita bentuk ketika kita menjalankan sholat. Kalau sholat masih berbuat kita dan kecil ya, untuk kita introspeksi, sudahkah benar sholat kita? Kemudian wa'atuz zakat dan tunaikan zakat. Nah, zakat ini ya kalau tahunan semua wajib ada zakat fitrah. Dan ada zakat yang dengan ketentuan. Zakat itu untuk siapa? Ya untuk sesama anfa'ul linnas. Jadi untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu zakat. Kemudian juga nasihat dalam ayat yang lain wa qala ta'ala ushkur li wa liwalidayya. Ushkurin hendaklah engkau bersyukur kepada ushkur di sepuluh singomarang insul wa liwalidayya lan matura nuwun marang kekalih yang sempat panjenengan dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Itu yang bapak ya ibu sebagai anak ya, kita wajib berterima kasih kepada bapak dan ibu. Ini adalah solidaritas anak terhadap orang tua, dan kemudian aku anak bapak ya tanggungan bapak aku anak sampai ya pandangan memenuhi saya ya tanggungan jenengan pak wajib kan memenuhi anak kebutuhan anak itu wajib. Jangan kita itu mentang-mentang ya sebagai anak itu bahwa anak itu tanggungan orang tua, kemudian kita bersikap seperti itu, atau kita memposisikan anak itu sebagai raja. Digigit, Pak, aku boleh Pak. Nah, ini anak kayak rojo, kayak orang tua ini apa? Nah, kayak orang tua ini ya sumber kebutuhan yang tidak ada, kemudian imbal balik adatnya terhadap orang tua, tata krama terhadap orang tua. Orang tua itu memang punya kewajiban, dan juga anak itu punya kewajiban terhadap orang tua. Itu apa? Birrul walidain itu apa? Berbakti terhadap kedua orang tua. Berbakti itu bisa masih hidup, ketika masih hidup, berbakti itu juga bisa setelah orang tua meninggal. Bakti itu terus ya. Ini Bapak Ibu rahmatullah ya. Sore hari ini sore yang insya Allah kajian terakhir ya. Kita telah bersama-sama mendengar beberapa nasihat yang kaitannya dengan iman dan solidaritas
sesama muslim. Nah, karena itu apa yang telah Rasulullah wajibkan kepada kita tadi kita sudah menilai bersama-sama. Mari dari nasihat yang pertama, keabdulan, keutamaan iman kepada Allah, kemudian bermanfaat terhadap sesama muslim, itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang ada di dalam diri kita kaitannya dengan yang ada di dalam benak kita, hati kita, pikiran kita, itu yang terwujud keumuman itu dengan istilah niat. Mari Bapak Ibu kita bangun niat yang ya Allah, berikan aku nikmatmu dapat menolong orang-orang yang zalim dan jauhkan aku dari berbuat zalim. Bangun tidur langsung niat seperti itu. Nah, yang diberikan Allah sungguh luar biasa ya. Kemudian nah kita juga menjalankan terhadap apa-apa yang menjadi kecintaan Allah terhadap hambanya, itu bermanfaat bagi manusia yang lain, dan mengamalkan amalan-amalan yang utama, yang itu adalah menjadi prioritas kita yang diperhitungkan oleh Allah. Itu apa? Yang menyenangkan hati sesama mukmin. Kemudian apa? Yang kedua anhujum, yaitu mengurangi atau memenuhi rasa apa? Membantu teman-teman kita yang kelaparan. Kemudian selanjutnya yaitu meringankan kesulitan saudara muslim, dan yang terakhir mencukupi atau membantu hutang saudara kita sesama muslim. Dan ini yang menjadi garis tebal bagi kita Bapak Ibu, perlu kita ingat-ingat. Jadi ada dua perkara yang itu melebihi kejahatan ya, yang kita lakukan, yang lebih berat kejahatannya, yaitu syirku asyirku billah, yaitu syirik, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan apa? Menyengsarakan sesama muslim, ya, dzulm bil muslim. Dan kemudian nasihat berikutnya, jadikanlah sholat dalam rangka membentuk karakter baik kita, dalam rangka menguatkan sensor diri kita agar tidak berbuat mungkar dan berbuat keji. Kemudian tunaikan zakat, ya. Kita peduli kepada sesama dengan yang wajib, yaitu menunaikan zakat. Dan yang terakhir, nah, bersyukurlah kepada Allah, senantiasa bersyukur, bersyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah terhadap orang tua kita, berterima kasihlah wahai anak-anak yang masih ada orang tuanya. Kalau saya tidak ada keduanya, ya pasti saya mendoakan, selalu mendoakan terkait terhadap orang-orang yang dulu baik terhadap orang tua saya, dan juga melanjutkan apa cita-cita orang tua saya. Nah, itu betul betul terhadap orang tua yang sudah meninggal. Kata Bapak Ibu, maaf pengajian Qoblal Iftar, nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting menumbuhkan rasa empati kita terhadap sesama, dengan istilah yang umum yaitu apa? Solidaritas terhadap sesama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu alaihi qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak sekalian, saya duduk di atas kursi ini. Sebagai informasi, sore ini ada pasar murah Lazizu seperti biasa, 30.000 mendapatkan minyak 1 liter dan gula 1 kilogram. Bapak sekalian nanti bisa ke depan masjid dan pengambilan barang bisa dikasih ke depan dikasihnya. Pengajian ini adalah pengajian yang terakhir kita di bulan Ramadan 1427 Hijriah. Kami mewakili teman-teman takmir segenap takmir Masjid At-Taqwa ini menyampaikan jazakumullah khairan katsira, ribuan terima kasih kepada para donatur, para muslim jamaah sekalian yang bermacam-macam effort dan upaya baik materi, takjil, iftar, makanan dan lain sebagainya yang tersedia sangat berlimpah pada tahun ini. Kami mengucapkan semuanya jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan jenengan sedaya sebagai bekal kita semuanya menghadap Allah Taala. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Uang tunai yang masuk di kas masjid selama Ramadan, kita pengurus takmir Masjid At-Taqwa ini berupaya mengeluarkan semuanya untuk dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, di antaranya itu pada sore ini. Insyaallah akan kebagian sanjungan berbagi Ramadan dari Masjid At-Taqwa ini yang dananya dari jenengan semua seluruh dananya dari jamaah dan kembali untuk jamaah jadi kemakmuran Masjid At-Taqwa ini. Saldo dihabiskan. Upaya kita saldo dihabiskan. Ada teman-teman tanya, gimana saldonya nanti? Ini masjidnya Allah, Baitullah, Allah tidak akan tinggalkan kita. Kalaupun sampai tidak ada, dan saya sangat berharap pada saudara-saudara dan saudara ini selalu mensupport kita. Dan insya Allah sampai keteteran masjid ini, semuanya kita tidak akan mendorongkan uang di masjid. Jadi masjid hanya menyalurkan sebagai tempat transit dari dana sosial yang beredar selama ini. Di Ramadan kita keluarkan sebagaimana pastinya. Ramadan harus dihabiskan dananya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa seperti itu? Agar kita semua teman-teman takmir ringan bebannya di hadapan jenengan saudara dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa kami semoga para donatur, para muslimin ini dimudahkan rezekinya, diberkahi usianya, diberkahi keluarganya, harta dan sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, Marratin Adidah. Itu harapan kita semuanya. Karena Ramadan boleh akan habis, tapi kita tidak tahu usia kita akan sampai kapan kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah informasi dari ketakbiran Masjid At-Taqwa ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya, penyambutan dan lain sebagainya. Nanti laporan keuangan, laporan semuanya ada di sekretariat dan jauh sekali dilaporkan oleh Mas Bobi, bendara Pak Haji Nanang, namanya itu Haji Muhammad Ali-Hadi, dari banyak Haji Nanang, warganya Haji Faiz Munawir. Kita semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya yang terbaik bagi jamaah Masjid At-Taqwa ini. Kita merapikan Masjid At-Taqwa ini agar apa? Yang sudah wakaf, yang beramal secara harta, pikiran, tenaga, semuanya itu tidak sia-sia dihadapan oleh Allah Ta'ala. Masjidnya tidak sumum, ramai di bulan suci Ramadan. Itu namanya qiyam Ramadan, bukan hanya ramai untuk kita saja, tapi untuk qiyam Ramadan. Masih bersini programnya selanjutnya itu iktikaf. Iktikaf ini kita mulai tahun ini, insya Allah teman-teman menyediakan kopi, teh, gula, air panas. Ini wakaf dari salah satu jamaah. Kulkas itu wakaf dari salah satu pengurus juga.
semuanya itu biar tidak sia-sia maka kita gunakan, kita fungsikan. Jadi dengan sekalian bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan yang juga bisa menaruh. Jadi ini bebas bisa menaruh dan juga bisa menggunakannya. Ajak anak istri saudara dengan ke masjid ini karena anak-anak itu adalah kader-kader kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama-sama semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau dan Ramadan kali ini kita bisa menuntaskan sampai akhir Ramadan dan bertemu dengan Ramadan berikutnya dengan iman dan wahtisaban tentunya Allah meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Aku lihat hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin. Mari kita isi hari-hari akhir kita ini dengan banyak membaca Al-Quran. Di masjid ini terbuka 24 jam 24 jam terbuka. Ada di kelas bagian anak remaja yang ada di sini ada, wifi pun juga ada, tapi wifi-nya digunakan untuk baca Quran ya, bukan tafsir-tafsir dan lain sebagainya, dengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya. Jangan untuk yang bimbing itu sia-sia ya. Ada wifi dan sebagainya. AC kita nyalakan, mau habis banyak airnya nggak apa-apa, nanti Allah yang akan membayarnya. Ada saja orang-orang baik yang akan dikirim oleh Allah ke masjid ini. Demikian kita tunggu azan maghrib dengan banyak berzikir dan berdoa karena ini adalah waktu-waktu yang sangat pas berharga bagi seorang mukmin dalam bulan suci Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.